Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Keislaman. Kenalin, gue Fauzi yang bakal jadi host menemani kalian semua selama agenda ini. Dan di sebelah gue ada Ari Zikri, dan Raihan, Rehan apa? Muhammad Raihan Azikri. Oke, sama-sama Zikri ya. Kita dari kelompok 3, kelas 2C, jurusan ilmu hadis di Fakultas Usuluddin. By the way, kita dari UIN ya teman-teman. UIN Bandung, tapi bukan di kampus 1, di kampus 2-nya. Jurusan yang luar biasa banget lah pokoknya gitu ya. Nah, hari ini kita itu punya tema besar. Temanya adalah nikah dulu atau mapan dulu. Nah, teman-teman semua, kita bakal ngebedah satu topik yang bikin sering banget anak-anak Gen Z ya khususnya itu galau gundah gulana. Apalagi kalau bukan dilema antara mapan dulu atau nikah dulu. Nah, di satu sisi tuntutan ekonomi zaman sekarang itu makin ngeri teman-teman semua. Tapi di sisi yang lain ada umur terus jalan, ada tuntutan dari keluarga, orang tua gitu kan ya. Jadi mending mapan dulu baru nikah atau nikah dulu aja baru mapan. Yuk kita simak. Yang pertama, aku mau nanya ke Bang Ari nih. Ri, menurut kamu kenapa sih anak muda sekarang tuh kesannya takut banget buat nikah gitu? Takut banget kayak nikah kalau belum mapan. Emangnya standar mapan Gen Z tuh kayak gimana sih? Oke, terima kasih Fauzi. Sebagaimana kita tahu bahwa pernikahan itu merupakan suatu sunnah Nabi ya, di mana pernikahan merupakan sebagian dari keimanan seseorang. Tetapi ketika kita menginjak proses pernikahan, kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Salah satu persiapannya adalah kemapanan, baik itu mapan secara materi, mental, maupun tanggung jawab. Nah, yang jadi perdebatan adalah mapan itu gimana sih definisi mapan? Menurut saya ya, mapan itu ketika seseorang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik itu dari sandang, pangan, dan papannya. Itu mapan untuk diri sendiri. Ketika mapan untuk menikah, otomatis ada tanggung jawab untuk menanggung si pasangan tadi. Yang tadinya mapan untuk diri sendiri, menjadi mapan bersama pasangan kita. Otomatis double. Nah, ketika mapan tadi terpenuhi, maka orang tersebut bisa melakukan proses pernikahan. Mungkin itu dari saya, Pak Uzi. Oke, bener banget ya teman-teman ya. Gue setuju sih. Berarti bisa kita lihat juga dari sisi sosiologis ya. Kalau misalkan terlalu lama menunda pun malah bikin kita jadi terjerumus sama pergaulan bebas gitu. Wah, bener banget sih. Setuju banget sama apa yang udah sama Bang Ari gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi sosiologis, teman-teman semua. Kalau semakin lama menunda justru malah semakin besar potensi kita buat menuju ke pergaulan bebas. Nah, sekarang kita lihat dari sisi perspektif keislaman. Kira-kira gimana ya Marihan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Uji. Nah, ini juga menarik nih jika kita melihat pernikahan dari segi metodologi studi Islam, yaitu dengan pendekatan normatif, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kita melihat di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah itu berfirman yang artinya, jika mereka miskin, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah,
ayat ini tuh bukan sekedar berarti kita nikah itu cuman modal nekat doang gitu, tetapi eh, pernikahan itu sendiri kita harus meniatkannya dengan niat ibadah, dan dengan niat ibadah itu Allah akan membukakan pintu rezeki kita yang tidak disangka-sangka. Mungkin cukup. Wah, deep banget ya pembahasannya ya. Dari sisi agama Islam tuh sangat luar biasa gitu. Jadi nggak cuma modal nekat, tapi itu janji Allah kalau misalkan kita lillahi ta'ala pasti bakal insya Allah jalannya pasti ada tanpa arah yang disangka-sangka. Tapi Bang Rehan, kan ada juga ya hadis Nabi yang bilang kalau misalkan kita belum mampu, maka kita harus berpuasa. Nah, ini gimana konsepnya nih maksudnya? Betul banget sih. Ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa jika kita belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Nah, itu tuh apa? Gimana konsepnya? Eh, Jika kita berpuasa, di situ kita menahan lapar dan dahaga. Selain itu juga kita menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, ada juga nih hadis Nabi yang selanjutnya yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, maka menikahlah. Nah, maksud ba'ah di sini artinya kemampuan finansial. Jika kita melihat dari hadis yang tadi, uh, jika kita belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Tapi di hadis yang kedua ini, Rasul bersabda, jika kita memiliki ba'ah atau kemampuan finansial, maka hendaklah kita menikah. Nah, kemampuan finansial ini adalah kesiapan dasar untuk memberi nafkah pokok seperti pangan, papan, dan sandang. Dan tidak perlu kaya atau tidak harus kaya raya untuk menikah. Jadi Islam itu realistis, gak menyuruh kita nekat tanpa perhitungan, tetapi juga gak mempersulit dengan standar kemapanan yang berlebihan. Saya juga mau nambahin ya, Ji, dikit gitu. Jadi kalau ditarik ke zaman kita ya, mapan di sini bukan hanya mapan secara harta, tetapi mapan di sini mapan secara mental, dan juga si pasangan tersebut punya penghasilan yang bisa menghidupi kesehariannya. Nah, ketika hal tersebut telah terpenuhi, maka bisa diklasifikasikan sebagai ba'ah tadi. Jadi kemampuan pasangan tersebut survive, hidup sehari-hari, itu bisa dikatakan boleh menikah. Bare minimumnya itu. Syukur-syukur dia punya lebih gitu untuk anak-anaknya gitu, untuk kehidupan yang lebih baik. Bare minimumnya itu, bare minimumnya. Terima kasih. Masya Allah, gokil. Ini mencerahkan banget sih jujur. Berarti poin pentingnya itu ada di manajemen ekspektasi ya teman-teman semua gitu. Tapi nih, gimana pendapat kalian, Kak Rehan sama Kak Ari, tentang fenomena ada suatu fenomena dengan di zaman kita, zaman Gen Z, yang dimana fenomena ini itu adalah anak muda yang memilih untuk menunda pernikahan untuk mengejar kemapanan, terus juga mengejar karir yang tinggi, tapi malah berakhir boncos untuk flexing atau malah jadi memiliki lifestyle yang sangat tinggi gitu, yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Gimana ya tanggapan sama Raihan dan Ari gitu terkait fenomena ini? Ini sangat relate ya.
di zaman Gen Z ini, di mana akibat banyaknya informasi yang masuk kepada kita mendorong kita punya rasa apa ya? Ya, punya standar yang tinggi itu akibat menonton pencapaian orang lain, keberhasilan orang lain, apalagi soal pernikahannya. Maka standar kita biar minimum kita itu menjadi tinggi. Kita tidak melihat latar belakang orang tua kita yang tidak punya gitu ya. Terlalu banyak mengonsumsi hal tersebut menyebabkan kita tidak punya sifat qanaah, tidak punya rasa cukup gitu. Ini penting sifat qanaah itu. Karena apa? Memberikan batasan supaya kita tidak berlebihan dalam ekspektasi tadi yang dikatakan oleh Fauzi. Jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi, apalagi dalam konteks pernikahan ini. Kalau Kak Rehan gimana tanggapan terkait fenomena ini? Ya, dan ada satu lagi konsep Islam yang paling penting, yaitu tawakal. Karena seperti yang kita tahu, menikah itu menyatukan dua rezeki antara laki-laki dan perempuan. Dan banyak juga pasangan yang setelah menikah, ekonomi dan rezekinya itu meningkat atau semakin melesat karena saling mendukung antara istri dengan suami. Wah, Masya Allah sekali ya. Nggak kerasa ternyata pembahasan kita udah sedalam ini teman-teman semua. Nah, sebelum kita tutup Bang Ari dan Bang Rehan, aku pingin minta ini dong, apa yang namanya, kesimpulan singkatnya atau mungkin lebih tepatnya ke closing statement gitu, dari Bang Ari dan juga Bang Rehan. Kalau menurut saya, Ji, mapan itu emang penting, tapi bukan syarat utama untuk kita menikah. Itu lebih ke proses kita dalam pernikahan. Yang terpenting adalah kesiapan finansial, kesiapan mental, dan yang terpenting juga adalah tanggung jawab antar pasangan. Kita harus berkomitmen dari awal, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Kita nambahin bahwa Islam itu memudahkan. Janganlah kita persulit diri sendiri dengan melihat standar duniawi. Cukup luruskan niat, persiapkan diri dengan matang, dan percayalah pada janji Allah. Wow. Ada quotes gitu. Oh, mau pakai quotes? Oh, boleh. Janganlah berkembang biak sebelum berkembang baik, karena keluarga kita butuh makan, bukan hanya sekedar harapan. Damn, bro. Mulai main quotes. Oke. Mantap. Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi teman-teman semua yang masih bingung gitu kan, secara garis besarnya kalau kita ambil benang merahnya, berarti kita itu jangan memperdebatkan apakah mapan dulu atau nikah dulu gitu kan ya. Karena yang benar itu adalah siap dulu secara finansial, siap secara mental, siap secara keilmuan. Gitu teman-teman. Lalu berjuang bareng ketika nikah untuk mencapai potensi yang lebih besar. Oke guys, itu dia podcast singkat dari kelompok 3. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan renungan, semoga juga bisa menambah wawasan walaupun cuma sedikit gitu, teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman semua. Gue Fauzi, Saya Ari. Aku Rehan.
Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hot. Mana sih dia?